Sesuai tema tahunan, teman-teman, tahun ini kita JG itu memiliki satu tema besar tentang breakthrough, terobosan. Nah, waktu aku nyiapin bahan ini, banyak hal yang Tuhan taruh, Tuhan bukain. Aku nggak berusaha untuk cocokologi, tapi ini adalah sebuah penemuan yang menurut aku pribadi betul-betul memerdekakan dan membuat satu budaya yang baru, buat kesadaran yang baru untuk melawan distraksi-distraksi yang ada di dalam sekeliling kehidupanku, gitu. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya. Sejujurnya aku nggak terlalu yakin kalau ini bisa selesai 30-40 menit, tapi aku berusaha untuk menyelesaikan dengan singkat, dengan padat, walaupun nggak detail. Aku mau izin sama teman-teman semuanya karena ini materi lagi aku kembangin dan ke depan bisa menjadi satu materi coaching. Jadi sebenarnya materi-materi yang akan aku siapin untuk cocoknya kayak seminar atau kelas kayak gitu. Karena banyak part yang perlu didetailin dan banyak hal yang perlu kita diskusikan dan juga banyak hal yang sebetulnya kita bisa praktekin. Ya, jadi itu disclaimernya. Tapi aku coba berusaha untuk kasih sesuatu yang padat buat teman-teman. Nah, sesuai tema kita breakthrough. Next. Oke, bisa. Jadi ini sebuah prinsip ya, bahwa yang namanya terobosan itu terjadi karena ada sebuah kebuntuan atau yang namanya dengan keresahan. Setuju nggak sih? Kalau kita mau menerobos sesuatu, pasti kita ada di dalam satu titik, segala sesuatunya terbatas, segala sesuatunya itu ada hambatannya, segala sesuatunya itu buntu, makanya kita butuh terobosan, atau mungkin dibilang kita juga ada di jalan di tempat atau stuck di titik tertentu. Jadi terobosan itu bisa terjadi kalau kita ada keresahan. Nah, apa sih yang perlu kita terobos, teman-teman? Yang pertama adalah bagian finansial. Aku percaya setiap individu, setiap personal di sini butuh yang namanya financial freedom. Amin. Kita semua belajar untuk ke titik itu. Dan yang kedua adalah soal masalah kesehatan. Mungkin di usia teman-teman juga bagian ini perlu diboost. Karena di usia-usia teman-teman ini mungkin efeknya dari lifestyle yang selama ini ada mungkin belum terlalu dapat dampaknya. Biasa kalau umur angka 3, kepala 4, 5 gitu udah mulai berasa nih pegel-pegelnya, capek-capeknya, kakinya mulai kaku dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apapun itu teman-teman, kesehatan itu perlu diterobos. Terus, tolong dibalikin. Ya. Yang ketiga adalah masa depan. Siapa yang resah masa depan? Resah akan masa depan. Kenapa? Ada apa di masa depan? Apa? Ada kekayaan? Oh, misteri. Terus yang ketiga adalah, yang keempat adalah relationship. Jadi ada hal-hal yang kita perlu terobos di dalam sebuah hubungan. Dan yang terakhir adalah dosa yang mengulang. Setuju teman-teman? Nah, jadi supaya pembahasan ini nggak ngalur ngidul, nggak kemana-mana gitu ya, dan teman-teman bisa relate, teman-teman bisa dapat sesuatu, aku boleh masuk ke sini. Ayat ini. Kebaca nggak? Aku yang nggak bisa baca. Tunggu ya. Oke. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Aku baca ayat 4, teman-teman ayat 5 ya, bareng-bareng ya. Ayat 4-nya dibilang gini, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5 bareng-bareng, 1, 2, 3.
Ini tulisan Rasul Yohanes kepada siapa, ada yang tahu? Ketahuan. Jemaat di Efesus. Efesus itu teman-teman sejarahnya, backgroundnya adalah kota metropolitan. Di situ pusat perdagangan. Teman-teman bisa bayangin lah ya, kalau teman-teman yang udah kerja atau hidup di Jabodetabek, kan hidupnya tahu sendiri ya, hektik. Dari pagi-pagi udah berangkat kerja, pulang malam, terus juga cari hiburan dan lain sebagainya, dan seterusnya seperti itu. Nah, jemaat di Efesus itu pertama-tama siapa sih yang melayani, siapa sih yang membangun? Yang pertama adalah Rasul Paulus. Nah, dilanjutin sama Timotius untuk menggembalakan. Rasul Yohanes datang negor jemaat Efesus. Lu tuh kalian semua awalnya itu keren-keren loh, bagus-bagus loh, berapi-api loh, menyala loh. Tapi kenapa sekarang seperti itu? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang kedua, teman-teman, Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Kita ulang ya, ayat 15 aku, ayat 16 teman-teman semuanya. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Siapa teman-teman di sini yang bisa membuat satu kesimpulan dari dua bacaan ini? Kira-kira kesimpulan dari teman-teman apa sih? Dari bacaan pertama dan yang kedua. Di sini dan ini. Bisa narik kesimpulan nggak? Kira-kira apa? Apa Mike? Kesimpulan. Gak bisa hidup di area abu-abu. Daryl, ayo tebak pikiran Daryl apa guys? Hah? Gak apa-apa. Satu kalimat boleh, satu kata boleh. Dedeng. Next ya. John, wakilin John. Apa yang kamu bisa lihat dari dua jemaat ini? Iya. Mirip-mirip, kondisinya mirip-mirip sama mereka. Ya, oke. Thank you John. Oke, aku coba simpulin gini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita baca dua bacaan ini tadi, kalau teman-teman mempelajari sejarahnya, backgroundnya, mereka itu jemaat yang nggak ecek-ecek. Jemaat yang betul-betul bayar harga, melayani. Oke, coba kalian baca lah nanti ya. Terus sama kejadiannya di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya apa? Si Rasul Yohanes itu ngerti backgroundnya. Jemaat ini tuh tadinya luar biasa. Jadi kalau aku ngelihat teman-teman dari dua bacaan ini, satu kata sebetulnya. Yaitu apa? Pergeseran. Nangkap ya? Ada satu kondisi di mana awalnya bagus, baik, luar biasa, bayar harga, keren lah. Sampai satu titik berubah kondisinya. Nah, apa yang teman-teman lihat hari-hari ini coba? Sama nggak kira-kira? Atau bahkan gini, nggak usah jauh-jauh, teman-teman bisa ngelihat atau relate sama kehidupan teman-teman nggak? Awalnya kayaknya kita punya api yang keren, yang ngejar Tuhan, betul nggak? Tapi kayaknya kesininya ada aja distraksi-distraksi yang membuat apa? Kita bergeser.
Gak tahu sih teman-teman. Kalau gue sih pernah ngalamin. Nah, kita perlu belajar tentang pola kejatuhan manusia. Itu dari mana? Aku ambil dari ayat Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Oke, mulai masuk ke poinnya ya teman-teman ya. Perhatikan di sini, ketika satu kalimat bicara gini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Itu bicara tentang apa sih sebenarnya? Kebutuhan fisik. Dan sedap kelihatannya, itu bicara tentang stimulasi emosi. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena apa? Memberi pengertian. Itu bicara tentang kontrol diri atau kemandirian. Kenapa kok bisa bicara tentang kontrol diri? Karena ketika ular bilang, kamu gak mati, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Jadi ketika ular ngomong seperti itu, teman-teman, tahu tentang baik dan jahat, ini bukan bicara tentang, oh ini baik, ini jahat, ini baik, dan jahat. Enggak gitu bahasanya, tapi pengertiannya gini, tahu tentang baik dan jahat itu kita berpikir, menganalisa segala sesuatu, melihat segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu, dan mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Dengan kata lain apa? Kita mengasah otak kita sendiri, pikiran kita sendiri, menimbang-nimbang sendiri dengan daya pikiran kita sendiri. Coba berapa banyak kita keluar dari jalur ini tuh, teman-teman. Kita seperti itu, betul nggak? Coba kalau teman-teman diperhadapkan dengan segala sesuatu, defaultnya apa? Kalau misalkan tadi contohnya ada 2 ayat, kesimpulan kalian apa? Kan jawaban satu dengan yang lain nggak bisa sama, betul nggak? Artinya kita memiliki kebiasaan atau autopilot atau pikiran yang terbiasa melihat, memandang, mengerti, mempertimbangkan dengan daya pemikiran kita. Sedangkan Adam dan Hawa sebelum makan buah tentang baik dan jahat, dia melakukan segala sesuatu, dia mengambil sebuah keputusan, itu benar-benar apa? Nanya sama Tuhan. Problemnya adalah hari ini, siapa yang terbiasa, siapa yang udah punya default, kalau ada masalah, Tuhan, aku diperhadapkan dengan tantangan ini, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Berapa banyak yang punya pola kehidupan seperti ini? Kebiasaannya apa? Autopilot, kita mencerna, memikir, mempertimbangkan. Kalau ada sesuatu tantangan, aduh kayaknya gue gak bisa nih. Aduh kayaknya jangan gue deh. Betul gak? Menurut gue gak bisa kayak gini. Harusnya begini, harusnya begitu. Nah ini yang disebut dengan pemikiran pengetahuan baik dan jahat. Memikirkan dengan defaultnya pikiran kita, mempertimbangkan, menganalisa sehingga menjadi satu definisi dan keputusan. Aku lanjutin ayatnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan, lalu bertindak. Nah, aku coba rangkum kayak gini, teman-teman. Jadi pola kejatuhan dari pertama, itu yang pertama, kebutuhan fisik. Mencari apa? Kepuasan. Artinya di situ Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah pohon yang jahat karena apa? Gak puas sama Tuhan. Siapa yang setuju? Ada satu desire, ada satu keinginan yang apa? Merongrong. Ayo dong, gue gak mau kayak gini lagi. Ini menarik nih. Kata menarik aja itu udah satu bukti, betul gak sih? Bahwa kepuasan di dalam diri Adam dan Hawa itu merasa nggak dipenuhi sama Tuhan, merasa ya. Nah yang kedua, ada stimulasi secara emosi, yaitu apa? Pengalaman yang menarik. Siapa di sini yang kalau mengerjakan segala sesuatu monoton, tiba-tiba satu titik bosan, boring? Kayak semua orang begitu.
Betul nggak? Karena daging kita bawaannya kayak gini guys, selalu nyari attraction, selalu nyari sesuatu yang menarik. Kalau monoton, kalau gini-gini terus, bete, bosen. Yang ketiga, kontrol diri, mengambil kendali sendiri. Dengan memakan buah pengetahuan yang diajari itu, dia mengambil pikirannya sendiri. Artinya apa? Dia hidup di luar pikiran Tuhan. Kayaknya kita hidupnya tragis ya teman-teman ya. Jadi hidup udah kayak gini gitu. Kayaknya dipaksa tanda petik lahir di dunia yang memaksa kita seperti ini. Tapi kita mulai belajar supaya apa? Kita mengatasi 3 hal ini. Karena teman-teman bisa lihat di sini. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu butuh yang namanya dopamin. Siapa yang tahu dopamin itu apa? Zat dopamin. Definisi rata-rata kita mendefinisikan bahwa dopamin itu adalah zat untuk kebahagiaan. Betul nggak kayak gitu? Tapi ternyata teman-teman nggak sesimpel itu. Oke? Dopamin itu ternyata mesin dari keinginan. Gue ulang ya, dopamin ini di dalam tubuh, di dalam baik tubuh biologis sama di dalam jiwa kita, di dalam emosional kita, teman-teman, dia adalah mesinnya, dia adalah motornya daripada keinginan. Nangkap ya? Jadi ketika ada attraction, dia akan bergerak. Untuk apa? Hidup bebas, hidup di luar dari kendali. Hidup di luar kendali, hidup gak mau aturan, pokoknya gue maunya begini. Dan dopamin ini teman-teman selalu mengarahnya kepada, tujuannya kemana sih? Reward. Kebahagiaan itu adalah reward. Nangkap? Jadi cara kerjanya kurang lebih kayak gini teman-teman. Kayak misalkan gitu ya, teman-teman yang biasa ngikut kita syuting di studio di Bogor, tempatnya Ica, kita kayak punya default tuh gini, oke, kita kerja, kita melayani tulus. Tapi sometimes apa? Kita membutuhkan sebuah reward. Rewardnya mungkin bukan duit, tapi apa? Duren. Angkat tangan. Angkat tangan yang amin. Jadi kalau kita kerja teman-teman ya, kita lagi syuting entah podcast di Temu Josken atau podcastnya RTM atau khotbah, seminar gitu ya. Kita set alat segala macam. Habis set alat selesai, sebelum take kita makan dulu. Dan makanya kita cari yang enak. Selesai semuanya, defaultnya apa? Kak, es durian yuk. Nangkep ya? Jadi perhatiin prosesnya di sini teman-teman. Dopamin itu tujuannya ke reward, upah. Kalau gue ngelakuin ini, gue dapat apa? Nah, kesukaan pikiran kita adalah apa? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang nyaman. Jadi ketika kalian pun di-drive oleh dopamin ini, oke, gue pengen nanti selesai syuting ini, pengen es durian. Jadi teman-teman ke drive oleh apa? Dopamin yang oke, gue akan kerjain ini semuanya karena habis dari sini gue makan enak. Nah, polanya teman-teman? Atau mungkin teman-teman dengan hal yang lain. Ketika teman-teman kayak scrolling, ya, nyari postingan, ini gak keren, cari lagi, sampai ketemu yang nyenengin. Kalau udah ketawa, lucu ini, boom, dopaminnya meledak. Nangkep ya? Dan kalau teman-teman menemukan jalannya, seperti tadi, aku sama teman-teman yang biasanya ngetik podcast atau video ini, kalau habis setup alat, terus kita rapiin alat, nyarinya kemana? Makanan enak. Dan itu akhirnya jadi pola. Nangkep ya teman-teman prosesnya?
Oke, gue gambarin gini. Di dalam jiwa kita ada apa aja, teman-teman? Ada yang tahu? Pikiran. Yang kedua, ayo urut, emosional. Yang ketiga, jadi kalau kita bicara ketiga hal ini, kita bicara tentang jiwa. Di dalam jiwa kita ada pikiran, di dalam jiwa kita ada emosional, di dalam jiwa kita ada kehendak. Nah, aku mau jelasin teman-teman prosesnya tuh gini. Pikiran kita itu mengarahkan perhatian. Contoh, kalau misalkan teman-teman lagi berpikir sesuatu, bahkan overthinking, tujuannya kemana sih? Terus pikiran itu dan kalian buahi, dan terus. Kadang pikiran itu nggak selamanya kenyataan. Setuju ya? Dan yang kedua, perasaan. Memberi semangat atau merasakan. Dan ketiga adalah kehendak, itu tugasnya adalah memberi dorongan. Oke, aku nggak akan jelasin pikiran, emosi dulu. Tapi aku akan fokus di kehendak manusia. Karena apa? Ini kaitannya sama dopamin yang tadi aku jelasin. Jadi bagian jiwa kita itu karena dikuasai oleh yang namanya desire, dikuasai yang namanya keinginan, dan selalu defaultnya apa? Butuh lagi. Itulah kenapa teman-teman Hawa itu jatuh gara-gara apa coba? Tadi kan kita baca, tawaran, keinginan. Betul nggak? Terus coba, ambil satu tokoh, siapapun yang jatuh teman-teman, itu selalu jebakannya desire, keinginan. Daud jatuh gara-gara apa? Melihat orang mandi. Yakub dan siapa? Esau ya? Esau, dia rela nuker hak kesulungan dengan apa coba? Hah? Brennebon? Tahu? Sop kacang merah. Karena sop kacang merah ini kesukaannya siapa? Esau. Teman-teman bisa bayangin ya, ini baru gue cerita beberapa contoh. Semua tokoh Alkitab guys, termasuk bangsa Israel, itu kejatuhannya gara-gara keinginannya. Itu dikuasai oleh apa? Dopamin. Apa yang menyukakan dia, gue mau. Gue kejar. Dan akhirnya seperti tadi kita baca, ketika kita fisiknya butuh kepuasan, emosi kita apa? Cari attraction, cari yang namanya sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang baru,
Kalau mau bosan, nggak mau. That's why hari ini kita JGF, gue sengaja balik. Kita sermon dulu, baru kita worship. Nanti kita sama-sama ya ngelihat bahwa bener nggak sih yang aku share ini? Karena kalau misalkan kita ada di dalam contoh, misalkan lagu yang musiknya itu nggak sesuai dengan genre teman-teman, apa yang terjadi? Bilang nggak ngeresep, nggak naik penyembahannya, betul nggak? Terus kalau misalkan khotbahnya yang merasa itu nggak relevan sama kebutuhan teman-teman, boring ya. Coba kira-kira ketika kita lagi bosen, apa yang kita lakukan teman-teman? Buka handphone. Ngapain itu artinya? Dopamin kalian cari jalan. Dengerin kakus boring, bosen. Handphone ada apa ya? Kerjaan. Positive thinking. Setuju gak sama saya? Setuju gak sama gua? Karena aku juga di situ. Oh ternyata ini bukan bicara soal relate, gak relate teman-teman. Presence, hadirat Tuhan itu kita ganti. Kesukaan akan Tuhan kita ganti dengan apa? Sesuatu hal yang apa? Menyenangkan, instan, cepat. Tangkap ya? Perhatiin. Setiap kali kalian bosen, boring, gak nyaman di situ, kalian akan punya kebiasaan untuk nyari jalan, untuk nemuin, dipuaskan. Bedanya apa sama Hawa tadi coba? Artinya apa? Kita menemukan kepuasan di luar hadirat Tuhan dong berarti. Setuju? Nah sekarang kalau aku balik ini, oke, kalian worship, kalian bisa enjoy, kalian bisa nikmati, kalian bisa merasakan nangis, kalian bisa lepas, free gitu. Tapi giliran firman, scrolling lagi. Why? Karena ketika kalian lagi worship, emosional kalian dapat merasakan. Ketika dengerin firman karena diganti presence-nya, hadirat Tuhannya dengan kesukaan daging, artinya ketika masuk firman, ini bukan kesukaan gua. Kesukaan gua banyakin worship-nya aja. Halo? Guys, ini kalau boleh dilanjutin sampai malam, seru banget sebetulnya, serius. Banyak poin-poin yang bisa didetailin dan gila banget, iya lagi. Karena apa? Yang membuat kita akhirnya tidak mengalami sebuah terobosan karena terhambatnya di sini. Kita autopilot, keinginan kita dikuasai oleh dopamin ini yang mencari segala sesuatu yang menyenangkan, menarik, cepat. Coba, aku gak usah detail. Kalau kita bicara tentang dosa tersembunyi, dosa yang diulang-ulang, aku mau tanya, dimulai dari mana? Sesuatu kebutuhan, sesuatu hal yang memuaskan kita. Akhirnya apa? Atau bahkan kebalik. Dapat attraction, dapat hal-hal yang menarik. Dan dopamin kalian tanpa sadari terus ngejar. Ini gak suka, next. Ini gak suka, next. Gak suka. Menarik nih. Mulai pelan-pelan scroll, berhenti di situ. Nanti algoritmanya kemana? Ke situ. Dan terus. Cek aja explore kalian. Jadi gini, Taman Eden itu adalah hadirat Tuhan, kepuasan di dalam Tuhan. Karena apa? Ada hubungan, karena ada relasi, karena ada relationship. Tawaran ular, sensasi baru, pengalaman baru, sesuatu yang menarik dari Tuhan. Nah itulah gangguan dopamin pertama guys. Ada sesuatu yang lebih menarik dari berjalan dengan Tuhan.
Kalau kita nggak baca Alkitab, ketika kita nggak mau dengerin khotbah 30 menit, ketika kita nggak saat teduh, 1000%. Dopamin kalian butuh attraction. Oke, sebelum ke situ, perhatiin ini teman-teman ya. Jadi ketika ada stimulus, ada sesuatu yang menarik, dopamin naik. Dan akhirnya apa? Otaknya bilang, gas. Ujungnya apa? Dopamin membentuk arah keinginan kita. Jadi kalian memutuskan, oke, aku kesini deh, aku ngelakuin ini deh, aku buka handphone deh, aku scrolling lagi deh, penasaran lagi deh, lagi. Makanya apa? Kita itu sebenarnya dikepung dengan digitalisasi yang sifatnya apa? Ngasih makan dopamin kita, guys. Percaya nggak lo? Coba sekarang yang nonton YouTube 90% nonton podcast atau pembahasan yang panjang-panjang ada nggak di sini? 1-2. Yang ditonton lebih banyak apa? Short. Kalian nonton Reels, TikTok, everything, itu kan apa? Cepet-cepet. Bayangin, kita terus disuguhin setiap hari lokasi makan. Akhirnya apa? Membuat pola kita, pikiran kita nagih dopaminnya. Ayo kejar ke situ. Coba yang biasanya gini, punya niat gede nih, mau dengerin khotbah. Begitu buka YouTube, Explore-nya muncul sesuai kesukaan kalian. Akhirnya apa? Nonton itu pasti. Atau kalian punya niat ya. Gua mau produktif hari ini. Buka laptop, buka gadget, jarinya pasti meleset. Karena apa? Keinginan kalian di drive untuk puasin aku. Nah, yang berikutnya adalah apa? Attraction. Ini selalu kolaborasi, guys. Jadi dopamin itu selalu memanfaatkan apa? Attraction. Jadi dari Adam dan Hawa tinggal di hadirat Tuhan, cari sistem yang menarik. Contohnya waktu bangsa Israel nagih raja kepada Tuhan. Aku singkat ya, di sini gini kalimatnya. Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Itu bukan idenya Tuhan. Raja atas bangsa Israel itu bukan idenya Tuhan. Itu keinginannya bangsa Israel, karena apa? Monoton. Dipimpin sama Musa bosenin, ditinggal nanti ke gunung, nanti lama kita ditinggal. Udah deh, cariin raja aja deh kayak bangsa-bangsa lain gitu. Makanya ketika Saul dipilih, itu gak sesuai kriteria Tuhan. Dan akhirnya Tuhan terpaksa tanda petik nyariin raja yang sesuai dengan apa? Keinginannya Tuhan. Gantilah dengan Daud. Jadi attraction model menggantikan presence model. Seperti ini. Dan kalau ada waktu panjang untuk kita diskusi ya teman-teman, kayak gereja, mungkin kita menjadi bagiannya, kita rubah konsepnya, ulang-ulang kita format ulang lagi. Coba rata-rata nujunya kemana? Pasti cari sesuatu yang menarik. Betul gak? Sesuatu yang menariknya ini kan masih tanda tanya nih. Ini sesuatu yang menarik buat roh kita, buat manusia rohani kita, atau sesuatu yang menarik buat daging kita, emosional kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Kontrol. Dan akar kejatuhannya adalah apa? Keinginan mengatur hidup sendiri. Jujur, siapa yang struggle hidup di dalam hierarki? Siapa yang struggle hidup di dalam aturan? Semua keren, semua taat semua ya. Karena apa? Langsung.
Karena apa? Kejatuhan manusia di dalam dosa dari manusia pertama adalah apa? Pengen menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pengen apa? Bebas. Makanya guys, ketika kita diajar untuk spirit led, hidup dipimpin Roh Kudus, struggle-nya bukan main. Karena apa? Harus sangkal diri, pikul sarip, ya kan? Pakuin semua kedagingan dan lain sebagainya. Karena apa? Kontrol menggantikan kebergantungan dengan Tuhan. Membuat kita jadi apa? Tidak lagi bergantung, tidak lagi dipimpin dan mengambil kendali atau keputusan atau kemauan sendiri. Akar dosa terdalamnya apa? Control over surrender. Kontrol mengalahkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang menyenangkan, kita libas aja. Kita kayak, gas aja deh. Karena apa? Mesin kita didorong sama dopamin itu tadi. Nangkep ya? Nah, solusinya apa? Mungkin terlihat kaku. Tapi kita harus balik ke basic sih guys. Makanya beberapa momen aku ngobrol, aku coba sharingin hikmat yang Tuhan kasih baru ini ke beberapa orang. Kita sempet kayak bercanda. Tapi buat aku aminin. Kalau kayak gitu, kita sebenarnya butuh loh yang namanya panti rehabilitasi. Khusus buat apa? Ketagihan gadget sama judol. Sorry to say. Karena apa? Kalau mau bicara tentang pornografi, lo bicara tentang judi online, anything, itu kan sifatnya terus. Dopaminnya apa teman-teman? Merongrong, dopaminnya membutuhkan, ayo lagi. Kalau pakai judol, dia menang, dopaminnya meledak. Boom. Wah, yes. Betul gak? Dosa pornografi juga sama. Lo cari-cari sesuai keinginan lo sendiri. Kalau itu dibuahi ujung-ujungnya apa? Puas sih. Tapi after itu apa? Tertuduh, terintimidasi. Perhatikan nih, selalu polanya tuh kayak gitu. Kayak Adam dan Hawa, ngerti gak sih? Lo dipancing, lo mau didorong sama dopamin lo karena attraction, karena sesuatu yang menarik. Lo buang kontrol, kendali, segala masa bodoh, urusan nanti-nanti. Gue mau lakuin sekarang aja, gas aja. Ketika lo puasin, dopamin lo meledak, lo puas. Jatuh deh dalam dosa. Dan lo tahu kenapa? Dosa hal-hal yang tertentu itu ngulang. Karena diseret sama dopaminnya ini. Dopamin selalu, perhatiin, jalannya itu ngulang. Nah kak, gimana supaya kita gak ngulang lagi? Bangun devotion. Klasik, yes. Karena apa teman-teman? Gini, bangunan boleh unik, bangunan boleh estetik, tapi fondasi gak bisa estetik. Fondasi itu pasti tetap kaku. Nangkep? Kak, gue mau nanti gedungnya begini dikasih. Sok eta. Tapi ketika lo lihat fondasi, kak, kok bentuknya gini lurus? Kok bentuknya begini kaku banget? Sama. Ketika kita bicara fondasi, lo akan mendengar sesuatu yang kaku. Lo akan mendengar sesuatu yang elementary, mendasar. Baca Alkitab lagi, saat teduh lagi, berdoa lagi, memberi waktu buat Tuhan lagi. Yes. Itu fondasi. Kenapa? Jujur guys, gue resah banget sama masa depannya nanti. Karena hari ini aja kita udah jadi korban loh, bener gak sih? Sorry to say, kalau kalian cek otak kalian, halo, 100% sehat? Jujur aja. Nanti aja kita tes ya, habis ini ya. Coba kalian ada di dalam hadirat Tuhan 5 menit, 10 menit tanpa attraction apapun.
sunyi senyap. Coba cek otak kalian. Dopamin kalian kemana? Kok gue kepikiran tadi ya? Kok autopilot gue pengen pegang handphone gue ya? Karena apa? Untuk ngelawan kebiasaan gitu harus rubah arahnya kepada apa? Saat teduh. Coba, siapa yang bangun tidur langsung pegang handphone? Yes, thank you buat kejujurannya. Mulai hal yang simple guys. Sebelum kalian nyalain handphone, sebelum kalian ambil handphone, please do it. Apain? Grateful. Mungkin di bantal, di kasur. Paksain. Lo say thanks sama Tuhan. Tuhan, thank you buat hari ini aku bisa tidur walaupun kurang. Aku tetap bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang layak untuk kami sembah. Makasih Tuhan. Walaupun habis itu lo ambil handphone, itu urusan kalian deh. Tapi rubah polanya. Karena kalau kalian gak rubah, terjadi brain rot. Makanya apa? Hari ini kita kehilangan pikiran nalar. Hari ini banyak kehilangan yang namanya inisiatif. Hari ini kenapa kehilangan yang namanya daya juang. Hari ini kenapa kita pilih-pilih sesuatu yang menyenangkan daripada komitmen. Makanan kita semua kayak gitu. Makanya harus dibalik arahnya. Yang kedua adalah presence. Terserah kalian mau dengerin worship, dengerin lagu pujian, oke. Dan yang ketiga nanti kita bicara tentang spirit led. Oke. Sebelum kita melakukan aktivasi, coba yuk kita jujur-jujuran. Kalian cek handphone kalian semuanya. Ada yang gak punya handphone? Coba cek screen time kalian 1 minggu. Coba sebelahnya, kalau nggak tahu screen time-nya di mana, tolong kasih unjuk. Kalau di iOS itu ada di settings, langsung screen time. Di situ ada daily average. Daily average. Siapa yang screen time-nya daily average 3 jam? Ada 3 jam? 4 jam? 4 jam? Belum ketemu? Aku 4,5 jam. Ada yang lebih cepat? Enggak, 1 minggu. Kan ada average-nya dalam 1 minggu. Ayo, aku butuh kejujuran dari teman-teman. Holly berapa Hall? 6 jam, oke, thank you. Mike, berapa Mike? Tujuh. Oke. Ya. Siapa 200 jam? Oh, itu campur sama laptop. Campur semuanya. 200 memungkinkan. Gue mau tanya, ada yang 3 jam di sini? 3 jam? 4 jam? Gue 4,5. 5? 6? 7? 8? Di atas 10? Oke, balik ke sini ya teman-teman ya. Yuk, kita balik dulu yuk.
Itulah sebabnya teman-teman yang membuat kita cepat apa? Bosen, hilang fokus. Kalau suruh berproses, suruh produktif, otak kita udah menurun. Tangkap sesuatu teman-teman? Masalahnya apa? Lu sadar nggak? Tahu kak, tapi kenapa terulang? Karena keinginan kita di drive sama dopamin itu. Selalu minta, oke, lagi, penuhin lagi. Oke, kita sebelum worship teman-teman, tolong ganti timer, hand. Mau ajak teman-teman untuk merefleksikan diri kalian masing-masing. Dengan apa? Kita akan belajar, kita akan praktek devotion. Nggak usah lama-lama, mungkin 5 menit deh, 5 menit. No handphone. Gak ada alat musik yang gimana, gak gonjreng-gonjreng. Kita mau denger satu penyembahan, oke? Tugas kalian adalah apa? Cek yang jalan di pikiran kalian apa. Satu. Yang kedua, kalian tahan fokus berapa menit dari 5 menit yang ada untuk terus fokus ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau misalkan nature-nya kalian baru 1 menit kayak ngeliat ini, ya udah nggak apa-apa, jangan dilama-lamain. Ini butuh kejujuran masing-masing. Ready ya? Tolong lampunya diredupin dikit. No handphone. Aku sengaja cari yang agak membosankan. Tujuannya apa? Supaya keluar. Selama ini rajanya itu di mana, dopaminnya itu di mana? Oke ya. Coba Mike. Oke, tolong ya, mulai fokus masing-masing, ambil waktu. Gue boleh mulai dulu, please. Jadi supaya kalian mirroring, kalian bisa ngaca sendiri. Ternyata separah ini jiwa kita. Ternyata separah ini otak kita. Tujuannya apa? Supaya teman-teman nyadar besok-besok ketika ada distraksi, dopamin kalian butuh sesuatu, kalian bisa melawan. Gak bisa. Gue harus fokus, gue harus produktif, gue harus berdoa, gue akan dengerin firman ini, gue akan catat firman ini. Nangkep ya cara mainnya teman-teman ya. Kalian cukup rasain, tapi coba cek pikiran kalian yang munculnya apa. Apakah betul-betul kata-kata kalian ke Tuhan atau fokus ke Tuhan, atau sebaliknya kalian lelah, kalian pikirannya kemana-mana dan seterusnya. Oke? Ini butuh kejujuran. Kita mulai ya. 1, posisi berdoa, tutup mata, gak ada yang buka mata, semua yang bertugas termasuk. 1, 2, dan 3.
Oke. Selesai. Ada yang bisa full 5 menit? Dalam 5 menit berapa persen? Kalian bisa fokus, kalian grateful heart sama Tuhan, kalian berdoa sama Tuhan. Atau ada yang kesulitan? Thank you. Artinya apa? Kita butuh secepatnya membangun pola yang baru. Kalau enggak, kita enggak bicara ninggalin Tuhan loh hari ini. Tapi problemnya adalah kita banyak ke distract. Sehingga apa? Itu ternyata yang membuat kita selalu berlubang di dalam hati kita. Karena butuh kepuasan. Kok gue susah bersyukur, kok gue susah produktif, kok susah melihat Tuhan. Karena apa? Kepuasan di dalam jiwa teman-teman, kepuasan di hati teman-teman udah tergantiin. Ini fakta. Oke? Ini gak ngejudge, tapi kita mau ditelanjangin sama Tuhan. Amin. Supaya apa? Dari sekarang teman-teman ngebangun pola yang baru. Nanti ke depan, aku coba akan rumusin caranya gimana. Teman-teman ikut blend segala macam, bangun budaya baru. Budayanya apa? Kalau kita blend, lagi komsel, handphone tuh jadi satu. Kecuali kalau ada yang, sorry kak, aku harus sambil kerja, sok. Tapi kalau enggak, kita sepakat. Kita pernah coba di bawah teman-teman sama beberapa tim di sini. Waktu kita ngobrol, guys, yuk kita coba yuk. Handphone kita taruh semua di sini. Kita ngobrol. Tahu apa yang terjadi? Kita bisa sharing dalam, dapat hikmat baru. Dan itu ternyata selama ini yang membuat kita stuck, kita gak bisa ngelihat Tuhan dengan clear karena lubang keinginan itu dipuaskan sama dopamin. So, aku undang tim worship naik. Kita akan worship. Kalian gak suka lagunya, kalian gak suka suaranya, gitu ya. Kalian gak suka musiknya, kalian gak suka genrenya, whatever. Tapi aku mau ajak teman-teman mulai praktekin. Jauhin kalian dari gadget kalian. Jauhin hal-hal yang mendistract kalian masuk dalam hadirat Tuhan. Kak, kalau pikirannya susah gimana? Lu ikutin liriknya. Berat kak? Terus. Itu kayak orang nge-gym loh. Halo, orang-orang yang nge-gym coba tangannya begini. Wih, Oli paling kecil. Awal-awal ketika lu nge-gym, lu waktu lu awal-awal nge-gym susah gak? Distraksinya banyak gak? Pengen cepet nyerah gak? Tapi ketika kamu udah ngelawan itu, apa yang terjadi? Bisa gak? Dopaminnya geser ke situ. Jadi perhatiin, dopamin itu dibutuhin buat gerakin kita melakukan kehendak Tuhan dan hal-hal yang produktif. Nangkep ya? Jadi rubah kesenangan teman-teman dari hal yang instan, scrolling, dari hal-hal yang apapun yang mendistraksi kita, geser ke hal-hal yang produktif. Karena seperti bensin, dopamin itu seperti bensin. Kalau kalian menghabiskan bensin 1 liter untuk muter-muter, untuk menyenangkan daging kalian, habis kan? Ketika kalian harus pergi ibadah, kehabisan bensin. Itu analoginya. Dopamin kalian habisnya kemana? Kececernya kemana? Ready ya?